Oke, kembali lagi bersama saya di channel WKWKSN. Kakak-kakak. Hai. Ini adalah sekali lagi saya akan mengingatkan ya. Ini adalah permainan AFK Arena yang ada di Play Store ya. Anda bisa mendapatkannya di Google juga. Jadi saya akan membacakan story dari hero Mesut. Mesut ini hero Hypoken dan tentunya hero STR menembakkan damage fisik kelas tank. Role utamanya tank. Jadi kita bacakan langsung. Hero Mesut. Abisma Butcher. Kondisi cerah. Kami telah berlabuh di Rasport selama 3 hari dan aku ingin sekali pergi dari tempat nista ini. Kupikir inilah konsekuensi menjadi penyelundup. Hanya di tempat nista yang seperti ini kami dapat menemukan pembeli yang mau. Baru kemarin terjadi baku tembak antara Whisper dan Sedivil yang mengakibatkan kematian salah satu orang kami, si juru masak. Kapten tidak punya pilihan selain mencari juru masak pengganti untuk melengkapi awak kapal. Si juru masak baru berpenampilan tidak terawat dan mengeluarkan bau busuk. Dia tidak membawa banyak barang, tetapi dia membawa patung yang menurutku adalah makhluk mitos. Patung itu kelihatan aneh, 4 lengan dan perut raksasa dengan lubang menganga. Yang terlihat seperti mulut. Rasport memang dibanjiri agama dan sekte, tapi aku baru sekarang melihat orang menyembah sesuatu seperti itu. Dia orang yang terlihat cerdas dan tidak pernah berbicara kecuali untuk menjawab pertanyaan dengan 1 atau 2 kata-kata. Setidaknya menurut sesama awak kapal. Untuk kapten, dia sudah banyak membantu. Bukan pertama kalinya aku melihat orang baru mencoba menjilat. Kami sudah kondisi berkabut. Kami sudah beberapa hari di laut. Jarak yang bagus dari kota yang seperti kubangan itu, cuaca relatif cerah, tetapi di pagi hari ini awan gelap terbentuk di kejauhan. Aku tidak yakin apa yang dibicarakan juru masak itu kepada kapten, tetapi mereka berbicara lama sampai malam dan kapten sekarang bersikeras untuk berlayar menuju cuaca berkabut di depan. Aku tidak dapat melihat hasil positif dari tindakan ini, namun aku harus memberikan pujian kepada koki itu. Sebelum ini aku belum pernah merasakan daging seperti yang dia sajikan. Saat melewati dapur di kegelapan malam, aku melihat si juru masak berdoa ke patung anak itu. Aku tidak yakin apakah aku berhalusinasi atau aku belum bangun sepenuhnya. Tapi aku bersumpah aku melihat perut patung terbuka lebar dan dia tersenyum. Aku memberitahu teman sekapal apa yang kusaksikan itu. Dia hanya tertawa dan bertanya, apakah kehidupan di laut sudah mulai membuat lelah? Kondisi berkabut tebal. Apa yang terjadi? Kabut tebal menyelubungi kapal, menolak untuk pergi. Aku belum pernah melihat cuaca bertingkah seperti ini. Sekarang mustahil, itu posisi kami. Aku ingat seorang pelaut tua berbicara tentang suatu tempat yang disebut ombak berbisik. Jika ada kapal masuk ke sana, kapal itu tidak dapat keluar lagi. Mungkinkah ini tempat itu? Kondisi gelap total. Aku tidak tahu lagi sudah berapa hari kami terombang-ambing dalam kabut terkutuk ini. Sinar matahari sekarang di luar jangkauan kami. Semua makanan di kapal telah dikonsumsi, termasuk semua tikus yang biasa berlarian di bed. Laut tampak mati, tidak ada seekor ikan pun terlihat. Jess adalah orang pertama yang jatuh pingsan. Dia sudah kurus sejak awal dan sekarang dia tinggal kulit dan tulang. Namun kami semua memang menjadi kurus dan lemah. Si juru masak bahkan dalam kondisi saat ini masih mengenam patung itu dengan erat, seolah-olah takut ada orang yang mengambilnya. Dia gila, memang patung itu bisa dimakan. Kondisi gelap total. Aku mencium aroma harum daging dari dapur. Aku terhuyung-huyung menuju dapur dengan sedikit kekuatan yang masih tersisa. Aku melihat si juru masak mengukur kapten, Mualim, dan beberapa pelaut lainnya. Kelihatan ia sedang menyajikan sup panas dari panci besar. Aku mengambil satu untukku sendiri, berusaha untuk tidak memikirkan dari mana daging ini berasal. Aku terlalu lapar untuk memikirkannya. Tulang-tulangnya bukan dari ikan. Kondisi gelap total. Persediaan daging menipis. Aku khawatir apa yang akan terjadi. Masih banyak perut-perut yang harus diberi makan. Belakangan ini aku melihat si juru masak memperhatikan kami. Jadi aku berpura-pura tidak lapar. Aku tidak mau dipilih sebagai salah satu orang lemah. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Kondisi gelap. Selamanya akan dan selalu. Aku berjalan ke dapur saat juru masak itu sedang tidak ada. Aku bersembunyi di bawah salah satu bangku memasak dan menunggu dia kembali. Dia bergerak cepat dan menggunakan gergaji dagingnya untuk membalas. Dia berhasil menyabet perutku dan meninggalkan luka dalam. Namun pisauku menyengat salah satu pembuluh darahnya.
Ia terhuyung-huyung perlahan menuju patung sambil meninggalkan ceceran jejak merah yang besar. Ia berteriak kepada patung itu, "Aku sudah memberimu begitu banyak, mengorbankan begitu banyak untukmu. Selamatkan aku, Mezot. Selamatkan aku." Jika memang dewanya itu mendengar, dia memilih untuk tidak menjawab. Tampaknya akan ada daging lagi di menu. Kondisi gelap berharga, menetes dan mentah. Aku yang terakhir di sini, rasa laparku yang paling kuat bertahan. Lantai dapur berwarna merah dan luka di perutku semakin bernanah. Sesosok lapar melihatku dari dalam patung itu. Lukaku bernanah. Aku bermimpi luka itu terbuka, penuh dengan gigi tajam, sehingga aku bisa melahap seluruh dunia. Daging, berdarah dan panas. Makan, 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 makan. Tulisan menjadi tidak terbaca. Oke, itu adalah menu Mezot. Setaunya ada Mezot. Oh, jadi itu Mezot itu patung ya. Tapi patungnya juru masak. Dia itu ya tukang untak. Oh iya, terima kasih ya sudah menonton di channel saya di WKBKS. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share kalau perlu. Kalau Anda sedang komen-komen lah, kayak nambah gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.